Ceritakan seorang wanita veteran militer bernama Violet. Hidup dan matinya hanya untuk misi dan misi. Ia sangat menghormati mayornya yang bernama Gilbert karena telah memperlakukannya dengan baik sejak kecil. Violet tidak memiliki kemampuan untuk merasakan emosi. Ia menganggap dirinya hanyalah sebuah alat dan tidak lebih dari itu. Maka dari itulah pola pikirnya sulit dipahami oleh orang kebanyakan. Cerita dimulai saat Violet dan Gilbert menjalankan misi berperang. Kemudian Mayor Gilbert sekarat dengan luka yang membasahi wajahnya. Violet melindungi Gilbert yang membuat kedua tangannya terputus lalu pingsan. Namun sebelum proses pingsannya itu, Gilbert mengatakan sebuah kata-kata yang tidak dapat dimengerti oleh Violet, yaitu "aku mencintaimu". Violet bertanya-tanya di dalam hatinya, sepenting itukah kata-kata itu sampai harus mengatakannya di saat-saat genting seperti ini? 4 bulan pun telah berlalu. Akibat insiden itu, tangan Violet diganti menggunakan tangan robot, dan ia diangkat menjadi keluarga Evergarden. Seorang mantan kolonel bernama Hodgkin mengajaknya bekerja menjadi jasa penulis surat yang disebut doll memoir otomatis. Di sana ia mendapatkan teman barunya. Violet pun sering mendapat permintaan menulis surat dari kliennya termasuk hal cinta. Pada saat itu datang salah seorang wanita. Ia ingin menulis surat kepada laki-laki yang mencintai dirinya, tetapi ia tidak ingin terlihat seperti wanita gampangan yang menerima laki-laki begitu saja. Namun jika laki-laki itu menunjukkan bahwa dia sungguh mencintainya, maka ia akan menerimanya. Namun balik lagi seperti di awal tadi, Violet tidak memiliki perasaan layaknya manusia normal. Ia hanya menuliskan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menyaring kata-kata dari kliennya, sehingga ia pun mengacau pekerjaannya itu, yang membuat laki-laki yang dikirimi surat itu menolak wanita itu. Wanita itu pun menjadi sangat kecewa dan marah. Walaupun Violet tidak berbakat dalam pekerjaannya ini, namun ia memaksakan ingin berada di sini lagi karena ingin mencari tahu makna dari sebuah kata "aku mencintaimu" yang diberikan mayor kepadanya. Ia pun menjalani sekolah boneka memoir otomatis, dan kebiasaan tentaranya itu telah mendarah daging bagi dirinya, sampai-sampai membuat temannya keheranan akibat hormatnya yang begitu nasionalisme. Singkat cerita, dari khususnya itu Violet memahami bahwa doll terbaik adalah doll yang dapat memahami perasaan kliennya dan merangkai kata-kata untuk mencurahkan perasaan klien yang tak bisa disampaikan klien itu kepada penerima suratnya. Tidak seperti Violet yang sebelumnya, yaitu menulis surat seperti menulis laporan. Singkat cerita, Violet pun mendapat bros dari sekolahnya itu yang menandakan bahwa dirinya telah pantas menjadi doll, dan dirinya pun sedikit memahami perasaan orang lain dibanding dirinya yang dulu. Keesokan harinya, Violet dan Iris pergi ke kampung halamannya untuk memenuhi permintaan kliennya. Ternyata yang meminta jasa doll itu sendiri adalah orang tuanya Iris, yang memasukkan identitasnya saat memanggil Iris. Tujuannya adalah karena orang tuanya ingin mencarikan jodoh padanya saat ulang tahunnya besok. Violet pun dipinta ibunya Iris untuk menuliskan undangan teman-temannya Iris. Di sana Iris menyuruh Violet untuk menghapus daftar nama yang bernama Emon Snow. Namun keesokan harinya setelah dimulainya acara itu, Emon tiba-tiba berhadir karena mendapat undangan tamu. Di sini Iris sangat marah kepada Violet yang tidak mengerti apa-apa padanya. Violet pun kebingungan dan ia tidak mengerti di mana kesalahan dirinya, yang mana menulis semua daftar undangan adalah bagian dari misinya. Iris pun bercerita, dulunya Iris dan Emon sangat dekat sampai Iris mulai menyukai Emon, dan juga sebaliknya. Emon seperti memperlihatkan ketertarikannya kepada Iris, namun hingga akhir kelulusannya di sekolah Emon tak kunjung menembak dirinya. Akhirnya Iris pun memberanikan dirinya untuk mengatakan lebih dulu, yaitu sebuah kata "aku mencintaimu". Namun ia ditolak oleh Emon dan Emon menganggapnya hanyalah sebuah teman. Dari situlah Iris merasa patah hati, dan bahkan dulu ia sempat merasa tak ingin berada lagi di dunia ini. Lalu Violet pun mulai memahami bahwa dari sebuah kata "aku mencintaimu" dapat memperbuat seseorang tidak ingin berada di dunia ini lagi. Namun di sini Iris mulai mengerti latar belakang Violet setelah Violet menceritakan hal yang sama, bahwa mayornya dulu pernah mengatakan "aku mencintaimu" kepada dirinya. Violet yang hanya tahu tentang militer itu, kemudian muncul sosok mayor yang memberikan cinta kepada dirinya. Lalu ia berusaha mencari makna arti dari kata tersebut dengan caranya sendiri. Singkat cerita, Iris pun meminta Violet lagi untuk menulis surat permintaan maafnya kepada teman-temannya, orang tuanya termasuk Emon, dan perasaannya itu pun tersampaikan dari ketikannya seorang Violet. Scene berpindah. Dua negara bernama Drossel dan Flugel yang tengah bermusuhan akan mengadakan pesta pernikahan bertujuan agar mengakhiri peperangan di antara keduanya. Violet pun ditugaskan ke kerajaan Drossel untuk menulis surat cinta publik dari seorang putri kerajaan bernama Charlotte untuk dikirim kepada pangeran yang bernama Damian agar berjalan lancar proses perjodohan itu. Surat cinta publik adalah sebuah surat cinta yang tidak hanya untuk dikirim kepada penerima, melainkan juga dibagi untuk ke masyarakat agar rakyat di kedua belah pihak saling mengetahui dan yakin bahwa pernikahan mereka berdua didasari rasa cinta dan keindahan. Namun peran Violet sebagai jasa penulis sangat berperan penting. Sedikit saja kesalahan maka kedua belah negara akan memanas kembali. Violet pun berhasil membuat seluruh rakyatnya terharu dengan surat puisi yang ia buat. Lalu cinta mereka pun menjadi nyata, lalu menikah. Scene berpindah.
Semakin banyaknya jam terbang, ia pun mulai merasakan arti dari kesepian dan juga kehilangan akibat ditinggalkan oleh seseorang yang menciptakan kesedihan yang mendalam. Lalu Violet menitikkan air matanya. Lalu ia pun mulai menyadari tangan yang ia gunakan untuk pekerjaan mulianya ini adalah tangan yang dulunya telah membunuh banyak orang. Hatinya pun mulai merasakan sedikit penyesalan. Keesokan harinya ia pun mengetahui paksa bahwa Gilbert telah mati terkena bom saat peperangan itu. Ia sangat terpukul setelah mengetahui kenyataan yang pahit itu. Violet merasa semua hidupnya ditentukan oleh perintahnya Gilbert. Namun sekarang Gilbert telah tiada. Ia pun galau dan merasakan kesedihan yang mendalam. Setelah keterpurukannya itu, ia pun kembali bekerja sebagai boneka memori otomatis lagi. Ia pun pergi menemui kliennya, seorang ibu yang sedang sakit-sakitan. Violet dipinta untuk menuliskan 50 surat selama 7 hari. Dalam proses pembuatan surat tersebut, ibu itu selalu melarang putrinya yang bernama Anne ketika mengganggu pekerjaan mereka. Anne merasa sedih, padahal ayahnya telah meninggal. Lalu untuk siapakah surat itu? Dan ia pun mengetahui bahwa umur ibunya itu tidaklah lama lagi. Dan ia memohon kepada ibunya, lebih baik menghabiskan waktu bersama dirinya ketimbang membuang-buang waktu dengan surat itu. Singkat cerita, ternyata surat tersebut bertujuan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anne setiap tahunnya. Ibunya ingin, walaupun dirinya telah tiada di dunia ini, setidaknya surat manisnya akan selalu menemani Anne setiap tahunnya ketika ulang tahunnya tiba. Hingga Anne beranjak dewasa lalu menikah dan mempunyai anak. Di saat mengerjakan suratnya itu, Violet berusaha untuk tetap tegar dan tidak ingin terbawa perasaan ke dalam pekerjaannya itu. Namun setelah ia kembali ke kantor, ia pun tak bisa membendung air matanya melihat seorang anak kecil yang kehilangan orang tuanya dari sejak kecil. Scene berpindah. Beberapa hari setelahnya, Hodgkin mendapat permintaan dari seorang klien yang ingin menyewa boneka memori otomatis untuk mencurahkan kerinduannya atau meminta doa kepada keluarganya sebelum menjalankan misi berperang. Namun Hodgkin tidak menyetujui hal itu. Ia tidak ingin membahayakan dollnya pergi ke medan perang itu. Violet yang mendengar hal itu pun secara diam-diam pergi ke tempat itu karena ia merasa tentara-tentara itu punya perasaan yang sangat ingin ia sampaikan. Ia pun sampai di tempat medan perang itu dengan terjun menggunakan parasut dengan dibantu jasa penulis surat di perbatasan itu. Di sana ia melihat klien yang bernama Aiden sedang terkapar lemah setelah menerima tembakan dari pihak musuh. Violet pun menyelamatkannya dan membuat musuhnya itu pergi karena menyadari bahwa mereka bukanlah tandingannya Violet. Violet pun merawatnya. Aiden telah mencapai batasnya hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Ia pun meminta Violet untuk menuliskan pesan terakhirnya. Pesan itu berisi perasaan cinta kepada seorang gadis bernama Maria. Mereka berdua telah saling suka, namun belum sempat hubungan mereka terjalin. Ia pun dipanggil untuk bertugas menjalankan misi perang saudara tersebut. Bahkan Aiden pun belum memberi ciuman hangatnya kepada Maria. Namun yang unik adalah di sini Violet mengetikkan permintaannya itu tanpa menggunakan mesin ketiknya. Violet mengatakan bahwa ia bisa mengingat perkataan Aiden dengan menggerakkan jari-jarinya. Singkat cerita, Aiden pun meninggal dalam keadaan tenang setelah menerima ciuman hangatnya Violet yang ia rasakan dengan menganggap itu adalah ciumannya Maria. Scene berpindah. Violet pun menyampaikan pesannya itu. Keluarga dan Maria pun menangis mengetahui isi surat itu, yaitu sapu tangan yang berisi bercak darah bekas batuknya Aiden. Violet pun meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh karena telah gagal menyelamatkan Aiden. Scene berpindah. Teman-teman Violet juga datang ke medan perang itu untuk mengketik peresmian perdamaian kedua belah negara itu. Di perjalanan pulang, pihak negara musuh menyusup di kereta api. Melihat teman-temannya dalam bahaya, Violet pun menghampirinya. Singkat cerita, Violet beserta kakaknya Gilbert bersatu untuk mengalahkan musuhnya. Tetapi musuhnya telah merencanakan sesuatu dengan bom peledaknya, yaitu di suatu jembatan yang akan kereta itu lewati. Violet dan teman-temannya pun berusaha keras melepas bom peledak itu sampai membuat tangan Violet hancur. Scene berpindah. Kini kedua belah negara tersebut telah berdamai. Violet pun bertemu dengan ibunya Gilbert. Dan ibunya mengatakan bahwa Gilbert masih belum mati, melainkan Gilbert selalu berada di hatinya, dan itu membuatnya Gilbert selalu ada untuknya. Violet yang dulunya tak mempunyai emosional pun akhirnya mulai merasakan apa itu rasa sayang, kehilangan, dan juga cinta yang begitu mendalam. Lalu ia pun menangis. Nah, itulah seluruh alur cerita Violet Evergarden. Tinggalkan jejak kalian dengan like dan komen sebagai bukti bahwa kalian pernah hidup dan di sini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.